Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Hari ini kita memasuki minggu kedua melakukan ibadah secara online. Kiranya ini tidak mengurangi kekusukan kita di dalam beribadah, tetapi justru di dalam segala keterbatasan ini melihat bahwa Tuhan tetap berkarya, bahwa Tuhan tetap berdaulat di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan renungkan satu firman Tuhan, yaitu hidup yang dipulihkan dan berpengharapan dari Yeskiel 37 1-14. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapak dan Surga yang mulia, terima kasih Bapak, di pagi hari ini kami boleh memberikan satu kesempatan untuk beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya ini tidak menjadi satu penghambat untuk kami puas bertemu dengan Tuhan, untuk kami puas bersekutu dengan Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Kiranya ini memacu kami untuk lebih melihat bahwa betapa indahnya bersekutu bersama Tuhan dengan saudara seiman. Kami saat ini ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh memiliki hidup yang berpengharapan karena Tuhan pulihkan, dan itu boleh mendorong kami memulihkan setiap kehidupan kami yang rusak karena dosa. Kami serahkan seluruh perenungan kami akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan hamba-Mu kekuatan untuk memberitakannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Di dalam rangka mimbar sinode, kita akan merenungkan sekali lagi satu tema tentang Paskah, yaitu hidup yang dipulihkan dan berpengharapan. Kita akan buka Yeskiel 37 ayat 1 sampai yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku untuk membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan aku akan dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui
bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita tentu tahu bahwa di dalam selama beberapa minggu ini kita dikhawatirkan dan dikejutkan dengan penyebaran virus COVID-19 yang dulu disebut virus corona. Sebuah kejadian yang luar biasa, tetapi harus disikapi dengan bijak, bukan dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran mendorong kita untuk menjadi egois, bahkan kadang seringkali menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Kita memikirkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan kita mengabaikan orang lain. Yang sehat saja bisa merasa takut. Apalagi mereka yang mungkin sudah dicurigai atau sudah positif menderita atau mengalami terinfeksi oleh virus COVID-19. Mungkin mereka akan, atau mungkin kita semua akan berpikir, bagaimana dengan masa depan saya? Apakah ada pengharapan? Bukan sekedar masalah tentang infeksi COVID-19, tetapi di dalam masalah-masalah rumah tangga kita pun sama. Kita sering mendapati atau kita mungkin mulai mencurigai anak-anak kita mengkonsumsi narkoba. Pasangan kita berselingkuh atau berbagai macam masalah yang lain. Dan kita mulai berpikir, bagaimana masa depan anak-anak saya nantinya yang terpengaruh oleh narkoba? Bagaimana dengan keutuhan keluarga saya? Namun ketika kita melihat, ketika anak kita mulai direhabilitasi dari narkoba, atau pasangan kita yang berselingkuh mulai bertobat, dia meninggalkan selingkuhannya, kita akan melihat pengharapan yang lebih indah di masa depan. Kenapa? Karena kita melihat ada pemulihan di situ. Tetapi pemulihan itu ada waktunya. Hari ini kita berdoa, hari ini kita berteriak kepada Tuhan, bahkan ketika kita hari ini berusaha pun hasil yang kita peroleh bukan sesuatu yang instan, sesuatu yang menunggu waktu hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan mungkin di dalam masalah-masalah tertentu itu bisa bertahun-tahun kita menantikan pemulihan. Jadi pertanyaan hari ini adalah, kapan pemulihan itu datang? Kapan, apa yang harus saya lakukan ketika saya menunggu pemulihan itu datang? Pertanyaan yang mungkin kita semua akan gumulkan adalah, pemulihan itu menimbulkan pengharapan ataukah sebaliknya? Pengharapan itu menimbulkan, membawa kepada pemulihan. Karena ada pengharapan di depan, maka saya memulihkan. Atau sebaliknya, gara-gara ada pemulihan, kita memiliki pengharapan. Saya kira ini yang juga yang dialami oleh orang-orang Israel di pembuangan di Babel. Mereka berada di pembuangan dan mereka putus asa, mungkin sebagian lagi, kapan saya bisa kembali ke Yerusalem? Kita tahu bahwa Yehezkiel melayani bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel. Tahun 597 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh dan sebagian rakyat Yehuda dibawa ke pembuangan ke Babel untuk pertama kalinya. Dan kelihatannya Yehezkiel salah satu di antara mereka. Sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi, kemungkinan besar Yehezkiel mendapatkan penglihatan dari Allah seperti yang dituliskan di dalam kitabnya, di dalam rentang waktu tersebut. Jadi barangkali penglihatan itu kemungkinan besar diberikan Tuhan secara bertahap. Kalau kita melihat negara Babel, pada masa itu adalah sebuah negara yang sangat kuat, negara adidaya. Mereka tadinya sebuah negara kecil, bagian kecil dari negara kerajaan Asyur yang besar. Tetapi pada masa akhir kemerosotan Asyur, Babel kemudian bangkit, perlahan-lahan menjadi satu kerajaan yang besar dan menghilangkan, memberontak kepada Asyur, menggantikan dominasi Asyur di Timur Tengah atau yang dikenal dengan Timur Dekat kuno hari ini. Sebagai orang-orang Israel kembali ke tanah air, sebuah mimpi di siang bolong. Bagaimana saya bisa mendapatkan kelepasan dari sebuah bangsa yang besar
yang mampu menggulingkan bangsa yang besar. Di dalam konteks ini Yehezkiel memperoleh penglihatan dari Tuhan. Dan dijelaskan di dalam Yehezkiel 37 1-14 tadi bahwa dia diperlihatkan begitu banyak tulang kering, yang artinya orang-orang itu sudah mati sangat lama. Dagingnya pun sudah nggak ada, tulangnya pun sudah kering. Jadi itu bukan kematian yang sebentar, tetapi kematian yang entah itu berapa lama. Mungkin bertahun-tahun. Nah, Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Yehezkiel. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kau dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Setelah Yehezkiel bernubuat seperti yang Tuhan perintahkan, terjadilah apa yang dinubuatkan itu. Tulang-tulang itu yang berserakan, tengkoraknya ada di kiri, bagian dadanya, rusuknya ada di kanan dan sebagainya, dan itu kemudian bergerak-gerak menyatu kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu tiba-tiba urat dan daging itu perlahan-lahan tumbuh, menutupi seluruh daging tersebut, tetapi mereka belum hidup. Lalu Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat sekali lagi, mengatakan nubuat dari Tuhan sekali lagi bahwa mereka akan mendapatkan nafas hidup, dan mereka hidup. Dan dikatakan mereka itu semua adalah umat Allah. Dari situ Yehezkiel melihat adanya satu pengharapan yang diberikan Tuhan bagi Israel, bahwa mereka yang tadinya orang-orang yang hari itu terpuruk, hari itu hilang harapan, hari itu berada di dalam satu kondisi yang gelap, satu kondisi yang tidak menguntungkan, kini memperoleh pengharapan karena Tuhan berjanji. Tetapi pengharapan itu bukan sekedar mengembalikan orang Israel ke tanah Israel. Pengharapan itu punya satu maksud, bahwa agar orang Israel mengetahui bahwa akulah Allah Israel itu, bahwa akulah Yahweh adalah Tuhan. Dari sini kita melihat beberapa hal yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah bahwa pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Yerusalem jatuh pertama kali 597 sebelum Masehi. Karena apa? Karena orang-orang Yehuda tidak taat di hadapan Tuhan, dia tidak taat terhadap Taurat firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bukan satu berita baru bagi kehidupan kedua belas suku itu, bagi kehidupan orang-orang Israel, kehidupan semacam ini. Mereka berulang kali jatuh ke dalam dosa. Bahkan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, setelah mereka bahkan sampai ke tanah perjanjian, sampai hari itu. Kalau dihitung dari masuk ke tanah perjanjian, ketika firman Tuhan melalui Musa digenapi bahwa mereka akan kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan 1406 sebelum Masehi kurang lebih, sampai kejatuhan Yerusalem 597 sebelum Masehi. Kita melihat cerita bagaimana Allah memperingatkan bangsa Israel atas kebobrokan hidup mereka. Tuhan bukan memberikan peringatan 1-2 kali, atau 1-2 tahun, atau 1-2 dekade. Tuhan memperingatkan bangsa Israel berabad-abad. Bahkan kejatuhan kerajaan Israel Utara 722 sebelum Masehi seharusnya memberikan satu pelajaran berharga dari kerajaan Yehuda yang di selatan, tetapi juga tidak diindahkan. Lalu Tuhan memberikan semacam shock terapi di 597, Yerusalem jatuh. Jadi dia menjadi raja di Yehuda.
Tetapi apa yang dilakukan Sedekia bukannya bertobat, tetapi dia bergabung dengan Psammetikus II, Raja Mesir, untuk melawan Babel. Dan ternyata gabungan dua kerajaan itu dikalahkan. Raja Mesir meninggal 589 dan digantikan penerusnya, dan dia belajar untuk tidak menentang Babel. Usaha Sedekia gagal, bahkan justru 587 Yerusalem benar-benar dihancurkan. Israel mencoba berharap dengan kekuatan manusia. Tetapi yang terjadi adalah sebuah kegagalan. Mengapa? Karena apa yang mereka alami, keterpurukan mereka, kondisi mereka, pembuangan yang terjadi bukan sekedar masalah isu politik. Tetapi di balik isu politik itu ada problematika rohani di mana Tuhan sedang menghajar anak-anaknya. Masalah politik mungkin bisa diselesaikan dengan masalah politik. Tetapi terlebih lagi, ini adalah jelas masalah rohani di hadapan Tuhan. Jadi masalah politik itu hanyalah sebuah alat yang digunakan Tuhan untuk membereskan masalah rohani. Jadi sebenarnya apa masalah di situ? Masalah rohani. Seharusnya bangsa Israel melihat satu permasalahan dari sudut pandang Allah. Ada masalah rohani di dalam kehidupan mereka. Jadi sebelum mereka membereskan masalah-masalah politik dan sebagainya, datang dulu kepada Tuhan. Masalah mereka bukan masalah jerat dari Babel. Masalah mereka adalah masalah jerat dari dosa yang memisahkan mereka dari Allah. Mengembalikan relasi antara manusia dengan Allah, pemulihan hidup di hadapan Allah hanya bisa dikerjakan melalui inisiatif Tuhan. Datangnya bukan dari manusia, datangnya dari Tuhan. Jadi ketika manusia ingin lepas dari masalah dosa, masalah ketidaktaatan, bukan dengan seminar-seminar motivasi atau segala sesuatu, tetapi kembali kepada Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan dan pelepasan dari dosa. Dan yang kedua adalah pemulihan yang memberikan pengharapan akan pemulihan. Janji Tuhan yang terbesar di dalam masalah di Babel adalah bukan sekedar pulangnya mereka ke tanah Israel. Itu adalah bagian sebuah rencana Tuhan yang untuk mencapai satu tujuan khusus. Janji Tuhan yang terpenting adalah di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Di situ dikatakan, maka janji Tuhan Allah kepada bangsa Israel adalah, aku akan memberikan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan engkau akan dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Dan janji Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ini kemudian digenapi di dalam melalui karya Roh Kudus yang diberikan dalam hati manusia. Melalui pembaruan dan pemulihan hati inilah kita memiliki pengharapan atau pemulihan hidup yang sesungguhnya. Mari kita bayangkan seorang pengemis yang tidak memiliki uang sepeser pun. Barangkali ia tidak akan berani bermimpi untuk membangun sebuah usaha kecil-kecilan. Dia tidak akan bermimpi untuk dapat memperbaiki ekonominya, kehidupannya. Kenapa? Dia tidak punya uang sepeser pun. Apalagi jika kondisinya tubuhnya sakit dan lemah. Yang dia bayangkan adalah sebentar lagi mati dan saya tidak punya harapan untuk hidup. Tetapi jika kemudian ada seseorang yang mengangkatnya, mengobatinya sehingga sembuh, pengharapannya kembali muncul. Jika dia punya kesehatan, dia dapat bekerja, dan dari bekerja, dia hasil kerjanya dapat dijadikan mungkin tambahan modal kecil-kecilan, dan harapannya semakin lama semakin besar. Harapan dapat mendorong adanya pemulihan yang lebih total. Di dalam Kristus kita telah mendapatkan roh kita yang baru. Bukan berarti roh kita diganti, tetapi kerohanian kita itu dibangkitkan oleh Allah. Kerohanian yang tadinya ibarat tulang-tulang yang kering, berserakan, mati, dan sebagainya, melalui firman Tuhan, perkataan Tuhan, karya Tuhan, kerohanian kita dibangkitkan dan kemudian dipulihkan.
Kerohanian kita dihidupkan. Maka ketika kita memiliki satu pengharapan bahwa suatu ketika kehidupan kita akan semakin dipulihkan. Kita memiliki pengharapan bahwa kita akan hidup, memiliki hidup yang semakin lama, semakin berkenan di hadapan Allah. Ada satu istilah yang bagus, yaitu already but not yet. Sudah atau belum? Inilah pemahaman keselamatan dan kekudusan kita. Sudahkah kita selamat secara total? Sudahkah kita terbebas dari segala dosa secara total? Apakah kita sudah kudus secara total? Jawabannya belum. Tetapi apakah kita sudah selamat? Tetapi apakah kita sudah menjadi umat yang kudus? Tetapi apakah hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan? Jawabannya sudah. Jadi apa yang sekarang kita miliki di dalam kehidupan kita? Sebuah kondisi yang already kita sudah mendapatkannya dari Tuhan. Harganya sudah lunas dibayar oleh Kristus. Tetapi still not yet. Kenapa? Karena kita meskipun di dalam status kita yang baru, status kita yang dipulihkan dari orang yang mati rohani, orang berdosa, menjadi orang kudus, tetapi kehidupan kita masih dapat jatuh di dalam dosa. Pemulihan status membawa kita satu pengharapan bahwa suatu ketika kita akan memperoleh pemulihan secara total. Kehidupan kita akan benar-benar dibebaskan dari dosa. Keselamatan yang merupakan satu paket itu dari pemilihan sampai nanti glorification, pemulihan, adalah satu hal yang ditetapkan di dalam kekekalan dan dikerjakan di dalam sejarah kehidupan kita. Hari lepas hari setelah kita dipulihkan status kita diberikan satu kekuatan untuk melawan dosa. Kita diberikan hati yang taat, hati yang tidak lagi mentaati dosa, tetapi hati yang ingin mentaati Tuhan. Tetapi itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi sesuatu yang harus selalu dikerjakan di dalam kehidupan kita. Semakin lama melalui ketaatan kita semakin dipulihkan, semakin dihilangkan kecemaran-kecemaran hidup kita atas dosa. Jadi kita sudah dipulihkan, sudah. Jadi kita punya pengharapan. Iya, pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk pemulihan secara total yang Tuhan janjikan nanti di tanah perjanjian kita di surga. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Adalah kita ikut serta dan terlibat di dalam pemulihan itu. Sekali lagi, pemulihan yang kita alami di dalam kehidupan kita, entah itu pemulihan dari kondisi kita yang sakit, pemulihan dari kondisi rumah tangga kita yang berantakan, mungkin pemulihan dari kondisi ekonomi kita yang hancur. Ketika kita memperoleh pemulihan itu, apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita dan melalui pemulihan itu? Bukan kehidupan kita yang dipulihkan, bukan rumah tangga kita yang diperbaiki, bukan ekonomi kita yang dikembalikan. Itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya adalah pemulihan rohani, kembalinya relasi kita di dalam Tuhan. Mari kita melihat segala sesuatu di dalam kehidupan kita bukan sekedar realitas fisik, tetapi ada realitas rohani di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita bergumul dengan penyakit-penyakit kita. Kita ke dokter, kita mengonsumsi obat, kita beristirahat dan sebagainya. Ketika keluarga kita bermasalah, kita fokus membenahi keluarga kita. Ketika ekonomi kita menurun, kita bergumul bagaimana ekonomi kita kembali seperti sedia kala. Bahkan kalau perlu, lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan ketika kita bergumul dengan pelayanan-pelayanan kita hanya berpikir bagaimana menambah jumlah jemaat. Bagaimana mencari majelis, bagaimana mencari pengurus, dan sebagainya. Bagaimana acara-acara itu menjadi lebih baik, lebih indah, lebih bisa dijual dan sebagainya. Tetapi di dalam pergumulan fisik kita, pergumulan kesehatan kita,
di dalam pergumulan rumah tangga kita, di dalam pergumulan ekonomi kita, bahkan kadang celakanya, di dalam pergumulan-pergumulan pelayanan kita sekalipun, kita jarang atau tidak pernah bergumul dengan kehendak Tuhan. Yang diharapkan ketika kita pulih adalah melalui pemulihan itu kita melihat bahwa akulah Yahweh itu adalah Tuhan. Kita hanya konsentrasi pada pergumulan-pergumulan jasmani kita. Kita tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan ketika kita terpuruk sekalipun, kita semakin tenggelam di dalam kegiatan dan keterpurukan jasmani kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan, bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan pengharapan bagi segala macam problematika kehidupan kita. Yang terutama adalah problematika dosa. Kita mendapatkan pemulihan jasmani, kita mendapatkan pemulihan rumah tangga, kita mendapatkan satu pemulihan pelayanan. Tetapi jika kerohanian kita mati, apa yang kita peroleh itu tidak ada gunanya suatu saat kelak. Hari ini kita berhadapan dengan COVID-19. Satu keadaan yang mungkin membuat kita semua berada di bawah. Kita tidak bisa kemana-mana, kita sulit bekerja, kita sulit untuk menjalankan aktivitas kita. Tetapi bukankah ini satu kesempatan agar anak-anak kita kembali berelasi dengan orang tuanya yang sebelumnya hilang karena kesibukan pekerjaan kita? Bukankah ini satu kesempatan kita punya banyak waktu dengan pasangan kita yang selama ini berkurang? Kesempatan, bukankah kita memiliki satu kesempatan yang indah untuk PA bersama, untuk mendalami firman Tuhan yang selama ini dan berelasi dengan Tuhan yang selama ini kita abaikan karena dengan alasan kita sibuk? Ataukah waktu-waktu yang luar biasa banyak ini yang Tuhan sediakan bagi kita di rumah justru kita gantikan berelasi dengan gadget kita? Ada satu karikatur yang menarik di dalam masa isolasi ini, di dalam masa karantina diri ini. Karikatur itu mengatakan pencurian 0, kecelakaan jalan raya 0, begal mungkin 0. Tetapi pertengkaran rumah tangga meningkat drastis. Kenapa? Karena ketika ketemu bukan dijadikan satu ajang untuk pemulihan, mengenal lebih dalam, tetapi dijadikan satu ajang untuk berdebat dan bertengkar satu dengan yang lain. Ketika kita melakukan ibadah online di rumah, bukankah ini kesempatan bagi setiap kepala keluarga menjalankan fungsinya sebagai iman di dalam ibadah keluarga tersebut? Ibadah keluarga minggu lalu saya meminta anak saya untuk belajar menjadi seorang liturgos dengan segala keterbatasan mereka. Satu kesempatan yang mungkin tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Ini mari kita melihat segala macam kondisi keterbatasan kita sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk kita semakin mengenal bahwa Dialah Tuhan, bahwa Dialah Allah yang sejati. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita di dalam diri kita. Itu kata Yeskiel 37 ayat 14. Seharusnya kita memiliki lebih kepekaan rohani di dalam kita melihat segala permasalahan kita. Tuhan tidak membuang kita dalam masalah dan ketakutan. Dia mendidik kita tentang siapakah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berelasi dengan ibadah kita. Ketika kita kehilangan satu suasana dan kita kehilangan sukacita ibadah, jangan-jangan sukacita ibadah kita sebelumnya dipengaruhi oleh suasana di sekeliling kita. Bukan karena perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Kehidupan kita digoncang dengan satu virus yang kecil dan seluruh kehidupan kita menjadi goyah. Kita manusia bukan apa-apa. Dengan segala kehebatan kita bukan siapa-siapa. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita memulihkan kehidupan kerohanian kita oleh karena Tuhan memberikan kita pengharapan bahwa di dalam Dia ada pemulihan rohani yang sejati. Di dalam Dia ada satu pemulihan total yang Dia janjikan. Jangan sia-siakan pergumulan kita dalam hari-hari ini
difokuskan pada permasalahan jasmani kita. Tetapi terlebih lagi, mari kita melihat bagaimana rencana Tuhan, kita merenungkannya di dalam karantina kita. Sehingga ketika pergumulan ini berakhir, ketika kondisi dunia dan negara mulai pulih, kerohanian kita pun ikut dipulihkan daripada Tuhan. Yesus sudah mati dan bangkit menebus dosa kita. Tuhan memulihkan rohani kita. Kita hidup di dalam satu pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan untuk lepas dari dosa. Pengharapan untuk memperoleh pemulihan yang total. Mari kita kerjakan di dalam hari-hari kita yang indah sekarang ini. Tenggelamkan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Minta Dia melakukan, memberikan kehendaknya. Minta Dia pulihkan kerohanian kita. Ketika kita menunggu kondisi. Ketika kondisi pulih, kita pun pulih. Kita menjadi seorang manusia yang baru, siap melayani sebuah dunia yang baru, menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam satu kondisi yang baru. Karena kita sudah diperbarui dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mohon ampun ketika di dalam hari-hari karantina kami seringkali takut, kami khawatir akan kondisi ekonomi kami, akan kondisi kesehatan kami. Tetapi kami tidak khawatir dengan kesakitan kondisi kerohanian kami yang parah, yang justru mungkin lebih perlu penanganan, lebih perlu obat daripada kondisi rohani jasmani kami, daripada kondisi ekonomi kami. Tetapi kami tidak sadar bahwa Tuhan sedang berkarya mengingatkan kami, bahwa Tuhan sedang memberikan waktu kami untuk istirahat dalam segala macam kesibukan kami, membawa kami lebih datang kepada Tuhan, menghabiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Ajar kami untuk melihat ada kecemburuan Tuhan yang mengasihi kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan dan kembali pada Tuhan yang memulihkan hidup kami, yang memulihkan kerohanian kami. Kami yakin dan percaya kondisi akan lebih baik suatu ketika. Tetapi kami yakin dan percaya juga, kami mohon bahwa Tuhan juga memperbaiki kerohanian kami ketika kami keluar dari karantina kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang diperbarui, yang diperulihkan, yang memberikan pengharapan bahwa Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus Kau telah mati bagi kami, memulihkan kami, memberikan kami pengharapan, dan terus-menerus mendewasakan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh detik kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, untuk kami mengenal Tuhan. Dalam nama kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berapa menit ya?